preset dulu. Since you've been gone, I can feel it for the first time. I'm so moving on. Ano ba? Yeah, thanks to you, now I get what I want. Since you've been gone. No way sucks. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. I know ini sudah tanggal belasan, sudah minggu kedua di bulan Januari 2022. Ya, walaupun memang aku agak sedikit banyak banget telat-telat uploadnya, tapi yang jelas I'm excited to see you again. So make sure buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku ya. Klik tombol subscribe-nya di bawah, terus jangan lupa like video ini atau video-video aku yang sebelum-sebelumnya, dan juga sebarkan video-video yang lain, dan mungkin video ini juga kamu boleh sebarkan ya, karena I'm so excited to see you again gitu kan ya, karena setiap aku ada video baru aku selalu excited dan semangat untuk ketemu kalian semuanya ya. Ngomongin soal 2021 tahun lalu ya. We can say that karena memang sudah tahun lalu itu kita banyak sekali dimanjakan matanya oleh pergelaran-pergelaran pageant yang terjadi di tahun 2021. Salah satunya adalah dua ajang yang fenomenal ini karena memang selama berlangsungnya acara dan sampai setelahnya pun ini kedua ajang ini tuh benar-benar langsung menarik perhatian kayak gitu ya. Pasti udah tahu kalau misalnya kamu baca title-nya. So, without any further ado, langsung aja kita jump to the video. Tapi make sure please, sekali lagi, aku mau remind you once again, ya, ini disclaimer aja. Ini bukan tentang, karena ini agak sensitif ya kali ini ya. Aku agak takut sebenarnya untuk membahas ini. That's why aku lama banget untuk bikin videonya. Tapi make sure ini di sini aku bukannya mau menguak luka lama, tapi just pure doing the kaleidoscope video ya. So make sure kita harus mencerna video ini kali ini dengan akal yang sehat. Oke, without any further ado, langsung aja kita jump to the video. Alright, kita sudah di next step. Next step ya. Kita sekarang seperti title yang sudah kalian baca, kita akan membahas tentang Miss dan juga Mr. Supranational 2021. Kali ini kita nggak akan compare kayak the previous video gitu kan ya. Kalau yang previous one kan aku akan compare dengan MGI dan juga Miss Universe 2020 kan. Nah sekarang ini kan adalah one organization punya ajang untuk male pageant dan juga female pageantnya. Jadi aku tidak akan compare, tapi aku akan recap aja kaleidoskop dan apa saja kontroversi-kontroversi yang terjadi untuk remind kalian aja. Ya, sekali lagi tolong untuk menonton video ini dengan hati yang tenang, hati yang tidak boleh julid dan juga emosi ya. Oke, kita akan membahas dulu Miss Supranational 2021 ya. Aku sudah mengawal ajang ini karena I think and I thought ya, karena udah terjadi, I thought our country Indonesia bakal snatch the first crown of Miss Supranational, karena menurut aku Jihan Almira Syedid sudah package yang paling komplit yang Putri Indonesia has offered to Miss Supranational ya. Ya, not discriminate all the previous Miss Supranational Indonesia, tapi menurut aku Jihan Almira Syedid ini adalah second best representative yang dikirim oleh Yayasan Putri Indonesia after Karina Nadila ya, yang bisa I think she can win this gitu. Tapi ternyata yayasan Miss Supranational Organization tidak memilih Jihan untuk menjadi juaranya. But it's okay ya. Walaupun agak sedikit kenapa why gitu kan, dan even nggak masuk 5 besar gitu loh. Oke, ya, kita membahas dulu Miss Supranational ini adalah edisi ke-12 karena di tahun 2020 kemarin tidak diadakan karena due to the pandemic COVID-19 gitu kan ya. Jadi memang semua ajang internasional itu tidak dilaksanakan kecuali Miss Earth ya, virtually. Oke.
Miss Supranational ini langsung dengan titlenya Miss Supranational 2020. Jadi the previous winner Antonia Purcell itu adalah menjabat dari 2019 dan hingga 2020 kayak gitu. Nah, pemenang yang baru ini titlenya adalah Miss Supranational 2021. Oke. Terus diadakan di tanggal 21 Agustus 2021 di Nowy Sącz, Polandia gitu. Dan Antonia Purcell dari Thailand akhirnya memberikan mahkotanya ke suksesornya ya. Dan masih dengan tema aspirational dan juga inspirational. Ini banyak sekali mendatangkan alumni-alumni seperti Yalitza Burgos dan juga Yannick Macheta. Tapi Yannick itu lebih ke Mr. Supranational-nya gitu. Kalau si Yalitza Burgos ini ada di beberapa kali kayak di prelims, terus kemudian ada juga di Miss Elegance Competition kayak gitu-gitu ya. Terus as I said before, ada beberapa title gitu kan ya. Ada title seperti Miss Photogenic, terus kemudian ada si siapa tuh? Ada challenge Super Chat juga, terus abis itu ada challenge lagi Supra Fan Vote, kemudian ada Top Model, ada juga Miss Talent, Miss Elegance as I said before, dan juga Supra Influencer ya. Gitu. Oke, let's discuss about the Supra Chat ya. Supra Chat itu nanti akan dipilih 2 pemenang yang akan langsung advance ke top 24 ya. Dimana ini adalah langsung ditentukan untuk semifinal grup 1 dan juga semifinal grup 2. Semifinal grup 1 itu kita ada Venezuela, Peru, Kenya dan juga Indonesia. Ya, kemudian semifinal grup 2 itu ada France, South Africa, Philippines dan juga Trinidad and Tobago ya. Dan as we know, yang menang dari Supra Chat semifinal grup 1 adalah Venezuela dan semifinal Supra Chat maksudnya yang kedua itu adalah Trinidad and Tobago. Oke. Kemudian Supra Fan Vote. Supra Fan Vote ini adalah yang dimenangkan oleh kita Indonesia karena Supra Fan Vote ini kan diumumkan ketika di malam final gitu kan dia. Ini langsung advance ke top 10 kayak gitu. Dimenangkan oleh Indonesia Jihan Almira Syedid. Woohoo! Power of netizen dan juga PL Indonesia tuh memang luar biasa kok. Oke, Top Model. Ini kalau Top Model resultnya untuk winernya itu adalah dari Miss Supranational Panama, Darylis Santos. Kemudian Top Model dari region Afrika adalah South Sudan, Amelia Michael Sky. Kemudian dari benua Amerika ada Panama si Darylis Santos, Asia ada China si Alice Lee. Kemudian Caribbean ada Puerto Rico, Carla Acevedo. Sorry if I'm mispronounce it. And Europe ada Belgium, si Louis Marie Losveld ya. Gitu. Jadi semuanya diadu dari semua region itu, yang menang adalah si Panama ya, Darylis Santos. Next, Miss Talent. Miss Talent adalah pemenangnya dari Ghana, Miss Supranational Ghana, yaitu adalah Veronica Sarvo Adunti. Kemudian Miss Elegance, as we know gitu kan ya, yang menang adalah Puerto Rico, Carla Guilfu Acevedo. Sorry kalau aku salah lagi ya, mispronounce it. First runner up-nya Philippines, Dindy Pajares. Ini Dindy Pajares kemarin aku highlight banget karena persiapan dia itu mepet dan juga singkat banget, tapi dia berhasil advance to Miss Elegance first runner up dan juga make it to the top 10 gitu. Okay, and the second runner up is Dominican Republic, Ioana Constanza. Supra Influencer ya. Supra Influencer ini langsung aja final resultnya adalah dimenangkan oleh Kenya. Ini adalah si Kenya, Fidelia Mutunga, yang memenangkan Supra Influencer gitu. Alright, langsung aja kita bahas ini setelah itu ke resultnya ya. Kemudian kita bahas yang masuk ke top 24 itu ada siapa aja nih? Ada banyak sih, Trinidad and Tobago, Thailand, Peru, Panama, Kenya, Japan, Haiti, France, El Salvador, Ecuador, Czech Republic, Brazil, Romania, Poland, Philippines, Netherlands, India, Belgium, Indonesia,
Namibia, Puerto Rico, South Africa, Venezuela, dan juga Domrep alias Dominican Republic ya. Itu adalah top 24 yang masuk. Oke, kemudian lanjut ada special awards lagi ya. Tadi ada beberapa yang belum aku bacain seperti Miss Photogenic itu adalah Belgium. Kemudian Miss Elegance udah, Miss Talent udah, Miss Congeniality adalah Miss Bahamas, Nyizatilus. Kemudian ada lagi Best National Costume itu adalah Indonesia lagi. Ya. Gitu. Dan setelah masuk ke top 24, langsunglah masuk ke top 12 ya. Ternyata top 12 guys, sorry. Aku agak lupa soalnya. Ya, top 12 ada Belgium, Dominican Republic, Netherlands, Poland, Venezuela, Namibia, India, Puerto Rico, Philippines, Romania, South Africa, dan terakhir adalah Indonesia. Diumumkan terakhir karena Indonesia mendapatkan Supra Fan Vote yang itu aku agak sedikit deg-degan karena satu, ada beberapa negara-negara keren yang belum masuk juga kayak gitu. Let's say ada Brazil belum masuk. Ada lagi siapa lagi tuh? Thailand juga belum masuk. Tuh kayak oh my god, ini Jihan bakal make it or not gitu. Karena aku deg-degan banget masa mentok di top 24 gitu kan. Sedih banget, tapi ternyata untung make it to the top 12 gitu kan ya. Langsung itu it didn't go long karena cuma sebatas abis itu runway evening gown dan oh my god padahal tuh stunning banget tapi oh my god kenapa sih cuma sebentar doang gitu ditampilinnya. Itu agak nyesek sih dan langsung terpilihlah top 5. Yang bikin nyesek sih karena top 5-nya itu adalah semuanya bikin deg-degan karena yang pertama Dominican Republic, abis itu Namibia, South Africa. Nah ini tuh tinggal 2 terakhir tuh kayak oh my god, Filipina belum, India belum, Indonesia belum, terus kayak oh my god, will she make it gitu kan. Dia Venezuela belum, Puerto Rico juga belum, ada yang keempat Puerto Rico dan yang terakhir Venezuela. Itu agak sedih sih karena menurutku Jihan tuh bakal nailing the Q&A portion gitu loh karena oh my god itu sih yang agak bikin nyesek dan mungkin ada alasan-alasan yang nggak bisa diterima oleh pageant lovers. Tapi sebenarnya kita nggak attack ajangnya gitu karena kita sebenarnya mempertanyakan base datanya atau base hasilnya itu dari apa kayak gitu karena menurut kami dan juga ya banyak orang lah karena di portal pageant luar pun juga bakal percaya Jihan itu mampu untuk at least top 5 lah kayak gitu. Top 5 tuh bisa karena selalu masuk hot pick. Walaupun hot pick it's just a hot pick ya, tapi kayak Jihan pasti mampu kayak gitu. Tapi nggak masuk top 5 tuh ya enggak gregetan sih walaupun the end of the result Jihan top 6 gitu ya. Tapi kan nyesek sih. Nyesek waktu itu langsung heboh ya. Itu heboh itu sebelum kejadian yang setelahnya. Oh my god, sedih banget. Terus tidak masuk tapi adalah akhirnya Jihan walaupun kemarin-kemarin pas seleksi-seleksi kayak misalnya ada atribut-atribut lain tuh Jihan kayak nggak menang top model, nggak menang talent, kemudian karena talentnya tuh ternyata videonya tidak berhasil di submit atau posting ya karena waktu itu kayak katanya ada berita Jihan waktu itu pas kena COVID-19 gitu kan ya. Terus nggak menang lagi Photogenic, terus Supra Chat juga nggak menang kayak gitu kan ya. Tapi akhirnya bisa menggondol 3 gelar loh ya, Supra Fan Vote, Best National Costume, terus abis itu yang terakhir adalah apa tuh Supra Fan Vote, Best National Costume, apa sih lagi? Oke. Walaupun Jihan tidak berhasil untuk mendapatkan atribut-atribut selama karantina gitu kan ya, let's say Miss Elegance cuma masuk ke top 10-nya, top 10 apa 12 ya, aku lupa. Terus abis itu tidak menang Miss Photogenic, tidak menang Supra Chat, tidak menang Supra Influencer. Tapi akhirnya Jihan mendapatkan 3 selempang ini atribut gitu kan ya, Supra Fan Vote, kemudian Best National Costume, dan yang terakhir adalah yang Miss Continental itu ya kan, Asia dan Asia Pacific ya, if I'm not mistaken.
keren banget Jihan. Dan terus abis itu let's kita discuss. Setelah itu top penampilan top 5. Dan dari question and answer sebenarnya aku lebih suka Namibia. It's okay, it's fine. Aku sudah bahas di YouTubeku sebelumnya gitu kan ya. Aku sudah bahas Namibia keren banget. Tapi aku jawaban yang strong itu menurutku antara Namibia, Puerto Rico, Venezuela dan South Africa. Pokoknya 4 itu bubbling up banget. Jadi either of from 4 of them itu yang menang siapapun aku ikhlas-ikhlas aja sih sebenarnya gitu. Dan Namibia sebenarnya keren-keren aja gitu menang. Cuma nggak tahu kemarin ternyata setelah malam final gitu kan ya, itu yang kolom dari page Instagramnya Miss Supranational, kemudian untuk untuk Instagramnya si Chanik Rabe, dan juga dari creative directornya si Andre Slay, itu banyak banget dapat bash. I cannot say itu pure Indonesian pageant lovers ya, karena sebenarnya Indonesian pageant lovers itu hanya menanyakan why did Jihan Almira Syedid cannot advance to the top 5 gitu. Karena we think that Jihan itu deserve banget untuk di top 5 gitu ya. And then one thing for sure ya, lead into one of the biggest drama in pageant history for this year ya, ketika Antonia Porcil sedang live Instagram dan tiba-tiba mungkin Andre Slay itu sudah fed up dengan hate comment yang datang ke dia gitu kan ya, yang dia di-attack semua hate comment dan segala macem. Akhirnya dia melepaskan sebuah kata-kata yang inappropriate kayak gitu ya. Ya, you know it lah. Kita nggak usah mention lagi. Dan sebenarnya yang aku sayangkan sebenarnya ini sih, bukan dia the way he reacted, tapi ketika dia nggak cross check dulu. Dia kan sebagai creative director ya, orang yang sudah dewasa juga, pastinya juga lebih tahu kalau misalnya ya dia cek lah. Mungkin kalau misalnya dia ada waktu untuk ngeladenin bashingnya itu, mungkin dia juga bisa make it his time gitu kan ya, untuk checking the account gitu, apakah benar-benar dari Indonesia atau negara lain yang pretend to be Indonesia. You know what I mean kan? Jadi kayak mungkin itu adalah orang-orang yang nggak suka dengan keberhasilan Indonesia di supranational walaupun cuma top 6 gitu kan ya. Tapi akhirnya menggunakan momentum kekecewaan pageant lovers Indonesia, habis itu dimanfaatkan untuk pretending to be Indonesian, terus attack si Andre Slay kayak gitu. And what I'm trying to say adalah ya, Andre, please cek akun Instagramnya itu apa benar dari Indonesia atau bukan gitu. Kan kita nggak tahu ya kebenarannya yang kayak gimana gitu. Jadi lanjutlah setelah itu, setelah nggak lama gitu kan ya, langsung mendapatkan respon dari banyak, termasuk Jihan dan yang lainnya itu langsung memasang bendera Indonesia karena nggak terima kalau Indonesia dijelek-jelekan seperti itu. Tapi sebenarnya si Andre Slay-nya juga sudah minta maaf kayak gitu kan ya. Tapi ya sudahlah, karena ini kasusnya sudah berlalu dan nggak tahu mungkin apakah masih ada dendam yang tersisa di hati pageant lover setelah itu. Tapi kita nggak tahu ya. Yang jelas ya sempat ada minta YPI untuk cabut lisensi, tapi akhirnya tetap sampai sekarang dikonfirmasi ya, sampai pemilihan besok yang 2002 ini itu Indonesia masih memegang 3 lisensi, yaitu Miss Universe untuk Putri Indonesia 2022, terus kemudian Miss International untuk Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Miss Supranational untuk Putri Indonesia Pariwisata. Masih 3 lisensi itu yang dipegang sampai sekarang gitu ya. Dan I think Miss Supranational sudah cukup aku bahas untuk secara secara dari semua konten-konten aku di YouTube aku gitu kan ya. Dan first of all, impression aku stage-nya wow, lumayan lah ya, oke lah kayak gitu untuk sebuah ajang pageant yang baru berusia ya dari tahun 2019 itu baru 12 kali dilaksanakan. Stage-nya sih tidak pernah disappointing ya kalau menurut aku.
Terus kemudian untuk opening dressnya itu beda dari yang lain karena bentuknya jumpsuit, ya, very chic, elegan dan juga kekinian maybe. Ya kan, it doesn't have to be all the cocktail dress and so on gitu kan ya. Itu salah satu inovasi, itu keren juga yang aku highlight. Terus yang aku sayangkan adalah ketika ketika presentasi national costume, kemudian ketika presentasi evening gown di top 12 itu tuh kayak jalannya kurang panjang dan cuma sebentar, momennya tuh aku kayak sayang gitu. Oke. Terus untuk yang lainnya sih so far so good sih untuk Miss Supranational. So cannot wait for the 13th edition gitu kan ya, karena kita akan memilih Miss Supranational yang baru untuk menggantikan Namibia, the current queen. Ya, yang lagi menjabat sekarang, si Shanique Rabe ya. Oke, langsung kita pindah ke Mr. Supranational. Oke, sekarang kita akan membahas Mr. Supranational ya. Mr. Supranational ini yang akhirnya ini Indonesia kali keempat, if I'm not mistaken, kita ikut karena yang pertama adalah 2017 Gilbert Pangalila, terus 2018 Gandhi Fernando, 2019 si Enrique, kemudian 2020 gak ada, 2021 ini si Oki Alparesi ya, dari Elmen, The New Elmen 2020 gitu ya. Ini menurutku adalah peserta Mr. Supranational yang lumayan komplit paketnya, karena I'm not mendiskreditkan the previous Mr. Supranational Indonesia again ya, tapi menurutku Oki Alparesi ini ada paket lengkapnya, ada sisi unik yang bisa mungkin Oki bisa lebih maju lagi, walaupun tidak looknya itu tidak se-mister yang lainnya. I don't know, aku untuk male pageant ini memang belum terlalu ngerti gitu kan ya. Terus abis itu menurutku juga Oki ini adalah salah satu kandidat yang kuat karena dia smart karena dia kan dosen gitu kan ya, Oki ini. Terus abis itu ya untuk catwalk dan segala macam mungkin memang harus lebih latihan ya, karena kan memang basicnya bukannya model banget gitu kan ya, tapi setelah di malam final pun juga keren-keren aja menurutku gitu. Dan selama karantina pun dia itu socialize ke hampir semua finalis tuh dekat sama dia gitu ya. Untuk penampilan pun menurut aku keren-keren looknya Oki ya. Terus dan akhirnya Indonesia masuk untuk menjadi si apa sih namanya ya, favorit lagi juara favorit lagi pokoknya. Dan lanjut ya, jadi Mr. Supranational 2021 ini adalah edisi kelima dari Mr. Supranational dan juga diselenggarakan di Novizom ya, dan satu hari setelah Miss Supranational Indonesia, Miss Supranational terpilih gitu. Jadi memang abis Miss Supranationalnya, Mr. Supranationalnya, jadi kan kayak waktu itu Karina Nadila, terus abis itu si Wilda, abis itu Jessica aku nggak tahu deh dia nonton apa enggak. Itu satu hari setelah finalnya mereka datang attend untuk finalnya si Mr. Supranational ini. Dan sadly sih di tahun 2020 ini si Jihan pamitan nggak bisa nonton Oki waktu itu ya, di salah satu instastory-nya if I'm not mistaken ya. Terus ini Nate Cernovich, perwakilan dari United States USA, ini akan mendapatkan penerusnya, dan dari negara manakah gitu ya. Jadi ini adalah diawali dengan 34 peserta, lebih dikit ya. 34 peserta dan first cut-nya itu adalah 20 besar gitu ya. 20 besar ini adalah bentar. 20 besar itu ada Aruba, Meksiko, Philippines, Togo, Peru, Slovakia, Venezuela, Nepal, Dominican Republic, Colombia, Spain, Indonesia, Malta, Haiti, Greece, India, France, Czech Republic, Poland, dan juga Puerto Rico gitu. Oke.
Dari 20 besar ini kemudian langsung ada masuk ke top 10 ya. Top 10 ini adalah ada Nepal, Spain, Togo, Malta, India, Dominican Republic, Meksiko, Venezuela, Peru, dan Indonesia. Indonesia diumumkan terakhir karena dia mendapatkan special awards, yaitu adalah Mr. Supra Favorite ya, Supra Fan Food pokoknya. Kayak gitu, menangnya Indonesia si Oki Alparesi. Gitu. Kemudian ada challenge-nya ini Supra Chat juga tetap ada. Pemenangnya itu adalah dari India dan juga Brazil. Top 5-nya ada selain India dan Brazil ada Indonesia ya, Singapura dan juga Venezuela. Terus kemudian top modelnya top model Mr. Supranational itu dimenangkan oleh Togo. Gitu, Mr. Togo. Terus kemudian ada Mr. Talent juga. Mr. Talent itu dimenangkan oleh Poland, Daniel Borzewski. If I'm mistaken, sorry kalau salah ngomongnya. Gitu. Oke, dan akhirnya terpilihlah apa nih? Oh, ada Supra Influencer juga, sorry. Supra Influencer itu adalah Nepal. Ya, Mr. Supranational Nepal, si siapa sih Indang namanya? Santos Upadhyaya. Benarkah salah? Akhirnya kemudian pengumuman top 5. Sebenarnya top 5 ini aku agak tahu sih sebenarnya. Karena ini ya Mr. Supranational yang lain tuh looknya tuh bener-bener yang kayak boneka porselin gitu tuh loh, bener-bener yang kayak model banget ya. Tapi ya aku tetap optimis karena Oki tuh punya something to offer gitu loh, gak cuma look tapi dia juga punya desensi yang lain yang bisa apa tuh namanya, menjadi poin plus gitu. Tapi kita nggak tahu ya standar pemilihan Mr. Supranational ini apa kayak gitu. Jadi top 5-nya itu adalah Venezuela. Venezuela dua-duanya masuk top 5. Ya, Spain, Nepal, Togo, dan juga Peru. Oke, jadi yang kawin gelar itu nggak cuma Indonesia ya. Indonesia kawin gelar. Kawin gelar itu adalah maksudnya di Miss Supranational dan juga Mr. Supranational punya prestasi yang sama. Ini adalah Supra Fan Food, dua-duanya ya Jihan sama Oki. Terus juga ada Venezuela yang sama-sama dua-duanya masuk ke top 5 gitu. Oke, dan langsung pemenangnya itu adalah siapa nih? Sebelum pemenang, sorry. Sebelum pemenang kita bacain dulu special awards-nya ya. Ada Mr. Fitness USA si Felix Martin, kemudian Mr. Talent Poland, Mr. Photogenic Venezuela, Supra Chat yang menang tadi India, Mr. Influencer Nepal ya, top model tadi Togo, bener. Mr. Hotel Best Kit itu yang menang adalah Indonesia. Terus kemudian ada Supra Fan Food Indonesia, apalagi tuh? Mr. Gold Spa itu ada Malta, dan juga Mr. Personality adalah Aruba, dan Mr. Friendship itu adalah Korea, Choi Young Dong, yang pas di stage final diangkat. Itu ya yang lucu banget pokoknya, yang di bopong-bopong sama finalis lainnya lah, kocak banget. And then the result of the Mr. Supranational, fourth runner up-nya itu adalah Spanyol, kemudian third runner up Nepal, second runner up Venezuela. I thought Venezuela will win again gitu kan ya. Habis itu si first runner up-nya Togo, dan juga Mr. Supranational 2021-nya adalah Peru, Faro Vargas. Yang ternyata Faro Vargas itu adalah sudah menjadi selebritis atau penyanyi if I'm not mistaken di Peru gitu. Ya, untuk performance-nya overall menurut aku stage-nya tuh lebih agak sepi sih, karena mungkin finalisnya lebih dikit ya daripada Miss Supranational-nya ya. Jadi hopefully sih Mr. Supranational 2022 ini lebih ngangkat lagi untuk namanya, karena memang kalah tenar daripada Miss Supranational si Miss Supranational-nya gitu. Jadi mungkin bisa di switch gitu kan ya, Mr. Supranational dulu baru Miss Supranational. Jadi menggeret orang dan audiens untuk nonton, kecuali pleasure lovers gitu kan ya. Jadi makanya narik audiens yang lain untuk ikut nonton juga gitu. So overall itu tadi recap dari Miss Supranational dan juga Mr. Supranational dan juga
kontroversinya yang aku nggak mau bahas lagi lebih banyak ya, karena takut menguak luka lama. So I think that's all. Thank you banget yang sudah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi, sorry banget kaleidoskopnya untuk tahun 2021 terlambat karena I still got left aku banyak banget kerjaan yang masih aku harus kerjakan juga. So sorry banget kalau misalnya ada banyak banget video-video yang ke-delay, belum aku edit, belum aku upload, belum aku recap, dan pokoknya belum aku lakuin juga. So sorry banget. Yang jelas semoga selalu menghibur ya. Jangan lupa nonton video ini, video-video yang lainnya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan let's go to 2000 subscriber ya. So I think that's all. See you on my next video. Bye bye. Stay safe, stay healthy, stay happy yang pasti ya. Dadah.